Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Pustika Ayun Puri. Jadi izin di sini saya akan melakukan presentasi jurnal yang telah saya pilih sebagai ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen investasi. Jadi jurnal yang saya pilih itu adalah pengaruh solvabilitas dan profitabilitas dengan struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi terhadap harga saham. Di sini penulis dari jurnal ini ada dua, yaitu Nunung Haryati dan juga Nurjanah Rahayu Ningsih. Jurnal ini diterbitkan pada bulan April tahun 2024. Di sini yang akan dibahas yaitu ada 5. Yang pertama, pendahuluan. Ini sesuai dengan struktur dari jurnal yang dibuat oleh mereka. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang ketiga adalah metode penelitian. Yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Jadi di sini terdapat motif mengapa penulis melakukan penelitian sehingga menghasilkan jurnal ini, yaitu karena adanya COVID-19. COVID-19 ini tentu meskipun berada di bidang kesehatan ya, tetapi memiliki dampak juga kepada ekonomi dan keuangan dan sangat mengguncang sehingga menjadi tantangan yang sangat besar pada perekonomian Indonesia. Di sini khususnya adalah pada pasar modal yang mana di Indonesia ada di Bursa Efek Indonesia. Kita tahu bahwa di Bursa Efek Indonesia dibagi menjadi 9 industri atau 9 sektor, yaitu yang pertama pertanian, yang kedua pertambangan, yang ketiga industri dasar dan kimia, yang keempat yaitu ada aneka industri, yang kelima adalah industri barang konsumsi, yang keenam adalah industri properti, real estate dan konstruksi bangunan, yang ketujuh adalah industri infrastruktur, utilitas dan transportasi, dan yang kedelapan industri keuangan, sedangkan yang terakhir yaitu industri perdagangan, jasa dan investasi. Nah, dari 9 industri yang ada di Bursa Efek tersebut, ternyata terdapat 5 industri yang memiliki pergerakan harga saham yang ternyata berada jauh di bawah IHSG atau indeks harga saham gabungan, yaitu industri perdagangan minus 14,94%, lalu indeks industri barang konsumsi sebesar minus 10,21%, industri infrastruktur sebesar minus 10,09%, lalu industri properti sebesar 9,64%, dan sektor pertanian sebesar minus 3,21%. Di sini meskipun dari 5 itu berada di bawah IHSG, tetapi ternyata masih ada satu industri atau satu sektor yang menunjukkan nilai positif, dari yang lainnya itu negatif, yaitu industri properti. Dan juga di sini ada data BPS yang menunjukkan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting adalah sektor konstruksi, berada pada posisi yang ketiga. Karena pada tahun 2017 sektor ini tumbuh sebesar 5,01% dan PDB sebesar 10,38%. Jadi terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Jadi inilah yang akan penulis pilih terhadap
perusahaan-perusahaan yang berada di bidang properti, yaitu tadi di nomor 6, yaitu bidang properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Nah, terus juga ternyata ada hal unik, yaitu di mana perusahaan di bidang properti, real estate, dan konstruksi juga sangat memperhatikan struktur kepemilikan. Jadi struktur kepemilikan ini nantinya akan dijadikan sebagai variabel moderasi. Lalu pada tinjauan pustakanya, penulis itu memiliki beberapa tinjauan pustaka, yaitu yang pertama adalah signaling theory. Jadi signaling theory ini artinya adalah perusahaan itu memberi isyarat, memberi signal kepada investor bagaimana dia mengambil tindakannya sehingga akan menjadikannya sebagai sebuah ramalan atau sebuah forecast untuk dijadikan prospek bisnis ke depannya dalam jangka menengah atau jangka panjang dari perusahaan tersebut. Jadi investor akan mendapatkan sinyal tersebut. Itu adalah signaling teori. Lalu tinjauan pustaka yang kedua yaitu saham. Tentunya ketika sahamnya naik, ketika harga sahamnya naik, tentu kinerja keuangan tentu menjadi lebih baik. Gitu. Itu adalah sebuah teori yang bagaimana mencerminkan harga saham tersebut terhadap kinerja perusahaannya. Lalu yang ketiga yaitu penilaian harga saham. Untuk penilaian harga saham seperti yang telah kita pelajari pada mata kuliah manajemen investasi ini pada pertemuan 3 atau 4 atau 5 saya lupa juga, yaitu kita punya analisis fundamental dan juga analisis teknikal untuk menilai harga saham ini. Jadi analisis fundamental itu kan yaitu memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan juga pasar makro dan mikro. Sehingga kita akan mengetahui bagaimana kinerja perusahaan tersebut dan bagaimana kondisi kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Apakah dia sehat, dapat dikatakan sehat keuangannya, atau tidak sehat, atau dalam tanda kutip sakit gitu. Lalu kita juga punya analisis teknikal. Pada analisis teknikal ini kita hanya perlu melihat bagaimana data historis perdagangan pada harga saham perusahaan tersebut, bagaimana volume penjualan atau pembelian atau transaksinya, dan bagaimana indikator pasar lain yang memprediksi pergerakan saham nantinya di kedepannya nanti, sehingga kita dapat menentukan bagaimana keputusan investasi kita nanti, apakah kita akan membeli atau menjual sahamnya, begitu. Lalu selanjutnya adalah kinerja keuangan. Jadi kinerja keuangan ini dengan melihat seberapa efektif suatu bisnis atau segmen beroperasi selama periode akuntansi. Jadi misalnya dia dari bulan Januari sampai bulan Desember pada periode akuntansi tersebut, bagaimana bisnis tersebut beroperasi, menghasilkan laba atau keuntungan yang bisa kita lihat pada laporan keuangannya. Lalu selanjutnya tinjauan pustaka yang selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Kita tentu tahu rasio ini yaitu bagaimana perusahaan menunjukkan laba atau profitnya. Lalu selanjutnya adalah solvabilitas, sebagaimana perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek atau panjangnya, dan juga struktur kepemilikannya, bagaimana apa yang lebih banyak, apakah saham ataukah utang, begitu. Lalu selanjutnya yaitu hipotesis. Jadi pada penelitian ini hipotesis H1 kita dapat katakan yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2018. Itu H1. H2-nya profitabilitasnya diganti menjadi solvabilitas. Lalu yang ketiga yaitu efek moderasi. H3-nya yaitu efek moderasi struktur kepemilikannya.
yang berpengaruh pada profitabilitas dan solvabilitas itu. Untuk H0, tentu H0-nya yaitu menolak itu. Jadi tidak ada pengaruh antara profitabilitas, solvabilitas maupun efek moderasi struktur kepemilikan ini. Jadi setelah dari yang saya baca, metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti, oleh penulis jurnal ini ada 3. Dapat saya simpulkan ada 3. Yang pertama, mereka menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Kita tahu jenis penelitian kuantitatif sangat based on data. Jadi dia benar-benar mengolah data, data dianalisis dengan metode statistik baik deskriptif ataupun inferensial. Lalu selanjutnya menggunakan metode verifikasi. Jadi metode verifikasi ini dia memverifikasi kebenaran terhadap temuan penelitian sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu metode deskriptif. Jadi dia menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Jadi 3 itu yang dapat saya simpulkan terhadap kepada metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Lalu bagaimana hasil dan pembahasan dari jurnal ini? Dapat kita lihat yang pertama adalah hasil uji normalitas. Hasil uji normalitas ada nilai Jerk-Bera yaitu 5,895751 dengan probabilitas 0,05. Artinya bahwa distribusi data pada data yang telah diteliti itu normal karena nilai Jerk-Bera-nya ada di atas 0 dan probabilitasnya ada di 0,05. Lalu yang kedua yaitu hasil uji autokorelasi. Nilai Durbin-Watson sebesar 0,32 dan nilai DU sebesar 1,5432. Dan nilai DU ini lebih besar dari nilai Durbin-Watson sehingga terdapat autokorelasi. Lalu selanjutnya hasil uji multikoliniaritas. Jadi koefisien korelasi pada masing-masing variabel bebasnya tidak memiliki nilai yang melebihi 0,85. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat multikoliniaritas dalam penelitian karena nilai toleransinya kurang dari 10 dan nilai VIF lebih dari 10. Selanjutnya yaitu hasil uji heteroskedastisitas, yaitu nilai probabilitas semua variabel independen menunjukkan angka yang lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu 0,05. Dan ada hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis akan kita bahas di slide selanjutnya. Pada uji hipotesis ini yang pertama, uji koefisien determinasi, yaitu nilai sebesar 0,117634 dan memiliki pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya berarti menunjukkan sebesar 11,76%. Lalu uji keberartian atau uji F, di mana nilai F dalam tabel ini adalah 5,52, lebih besar dari F tabel yaitu 3,12. Lalu ada uji simultan, uji T, di mana nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, berarti menunjukkan ROA dan DAR memengaruhi harga saham, memiliki pengaruh terhadap harga saham pada penelitian ini. Dan pada regresi moderasi, struktur kepemilikan ROA dan DAR itu memiliki pengaruh terhadap harga saham. Lalu yang kedua, struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ROE. Dan struktur kepemilikan BUMN memperlemah hubungan antara profitabilitas, solvabilitas terhadap harga saham. Nah, pada jurnal ini pembahasannya yaitu yang pertama, tingkat profitabilitas terus menurun sampai berada di bawah standar industri ideal. Karena itu, penurunan ROA dan ROE ini menunjukkan bahwa industri dari properti, real estate, dan konstruksi itu tidak dapat menghasilkan keuntungan. Sehingga
aset dan modal usaha yang dia miliki tidak menghasilkan laba, artinya begitu. Lalu selanjutnya adalah tingkat solvabilitas. Tingkat solvabilitasnya ternyata berada pada kategori yang tidak baik karena terus menurun dari tahun ke tahun. Terjadi peningkatan utang, tetapi labanya tidak meningkat. Jadi laba itu malah digunakan untuk membayar bunga utang dari perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu hipotesis pertama, lalu ada hipotesis kedua. Hipotesis pertama ini menggunakan pengujian statistik T, artinya ini menunjukkan bahwa ROA dan DAR, Return on Asset dan Debt to Asset Ratio, berpengaruh terhadap harga saham, sehingga H0 tadi itu ditolak. Dia memiliki probabilitas yang bernilai kurang dari 0,05. Sehingga dia memiliki pengaruh. Sedangkan ROE dan DER tidak berpengaruh terhadap harga saham, sehingga H0-nya diterima sehingga karena nilai probabilitasnya lebih dari 0,05. Lalu hipotesis kedua, kita memperhitungkan adanya variabel moderasi, yaitu adanya efek moderasi pada struktur kepemilikan. Nilai probabilitas dari masing-masing variabel ternyata lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel moderasi ini tidak memiliki pengaruh pada profitabilitas dan solvabilitas. Artinya H0-nya diterima. Lalu bagaimana kesimpulan dan saran yang ada di jurnal ini? Kesimpulannya artinya ROA dan DAR memiliki pengaruh terhadap harga saham. H0 ditolak karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Sedangkan ROE dan DER, Return on Equity dan Debt to Equity Ratio, tidak berpengaruh terhadap harga saham. Karena itu H0 diterima karena memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05. Dan untuk efek moderasi struktur kepemilikan pada pengaruh profitabilitas dan solvabilitas itu tidak ada pengaruhnya, sehingga H0 diterima. Lalu bagaimana saran yang dicantumkan oleh peneliti pada jurnal ini? Yang pertama yaitu pada jumlah tahun pengamanan. Peneliti berharap bahwa pada penelitian selanjutnya jumlah tahun pengamatan itu diperpanjang. Lalu selanjutnya peneliti berharap penelitian akan memperluas faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, tidak terbatas pada profitabilitas dan solvabilitas. Ya, lalu peneliti juga berharap untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian yang lebih luas lagi seperti dengan menggabungkan metode kualitatif. Begitu. Baiklah, terima kasih Ibu. Inilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.